kayak petani kan kalau yang dulu tuh di jalan aja ya Mbak ya, di jalan. Jadi apa yang di jalan kalau misalnya orang lewat atau binatang lewat itu kan sangat mengganggu kan nanti binatang Harus bahkan di dilihat. situ bisa ini kan gitu. Jadi kalau standar produksi yang kita inginkan itu minimal untuk penjemurannya aja itu sekitar 50 sentian ya dari permukaan tanah itu dan kemudian juga kita pakai dom. Dom itu kita pakai tuh supaya apa? Jangan sampai kayak abu dan kemudian juga pas pada Debu saatnya gitu ya. pada saat hujan ataupun panas itu nggak mesti kita angkat-angkat lagi kan itu memudahkan kita sebagai ini ya pengolah yang pasca panennya dan membantu petaninya juga supaya nggak ribet kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Ria Hepiani dalam podcast Women's Corner. Kali ini tamu kita adalah Mbak Sri Sumanti SKM, seorang penyuluh kesehatan yang juga pengusaha, khususnya pengusaha kopi. Selamat datang Mbak Sri di Geraha Tribun. Selamat datang, terima kasih. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pastinya Baik. sibuk ya. Pasti Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Iya benar. datang ke Geraha Tribun. Mbak Sri, memang udah beberapa kali kita pernah sebelumnya podcast dengan Mbak Sri ya di venue-nya di gedung OJK waktu itu. Kita bicara kopi juga waktu itu. Nah sekarang kita mengupdate ya kabarnya Mbak Sri. Mbak Sri, boleh dong share lagi sekarang lebih detail tentang Mbak Sri sebagai penyuluh kesehatan dan Mbak Sri sebagai pengusaha kopi. Silakan Mbak Sri, bagaimana awal mulanya merintis karir sebagai penyuluh kesehatan sekaligus juga menjadi pengusaha kopi. Silakan Mbak Sri. Oke. Terima kasih sahabat Tribun Sumsel. Saya Sri Sumanti. Jadi untuk usaha kopi kita sendiri itu dari tahun 2013 ya. Jadi di 2013 sampai sekarang udah sampai sekitar 13 tahunan dan berjalannya waktu. Saya juga sebagai penyuluh, di mana kalau penyuluh kesehatan, jadi kopi yang kita pakai itu ya harus sesuai dengan standar kesehatannya seperti itu. Jadi selama berjalan di rentang waktu yang tidak sedikit ya, itu 13 tahun itu naik turun, kemudian juga tentang ini ya, produksi kita itu benar-benar cukup menguras tenaga, menguras pikiran gitu. Jadi kita di domisili di Pagar Alam, jadi kita milik satu ini. Tercetusnya usaha kami itu dari asal muasal bahwa kota Pagar Alam itu merupakan kota yang merupakan satu destinasi wisata ya. Jadi banyak wisatawan itu ke sana dan masyarakatnya juga ya di sana banyak petani. Jadi petani itu petani kopi terutama. Jadi di Pagar Alam itu kebanyakan petani kopi jenis robusta. Jadi di tanggal 13 Oktober, saya masih ingat sekali, jadi 13 tahun yang lalu? Ya, 13 tahun yang lalu, di 13 Oktober juga, di tahun 2013, kita itu berpikir, ya kita olah ini. Jadi olah kopi, kalau dulu itu masih kita beli kopi dari petani, kita cuci tanpa penyortiran, cuma dibuang misalnya ada yang dilihat, apa-apa yang agak bermasalah nanti untuk kesehatan kita buang, tapi selebihnya itu kita langsung goreng. Dulu untuk penggorengannya aja dulu masih pakai drum kayak gitu. Itu gorengnya nggak pakai minyak? Enggak, dia kopi biji langsung kita goreng pakai drum. Tapi kalau kita pakai drum kan secara kesehatan, dari segi kesehatan itu kan dia nanti menimbulkan asap yang banyak ya, itu kan bisa berakibat ke kesehatan juga. Jadi barulah di tahun 2017 itu 4 tahun kemudian kita
membeli satu mesin roasting yang benar-benar kapasitas ada di 25 kiloan, yang setelah itu kita ikutin prosedurnya untuk untuk pengolahan kopinya kayak gitu. Jadi berjalannya saya sebagai penyuluh, saya juga bisa mengembangkan sayap di dunia bisnis ini. Jadi alhamdulillah sudah berjalan di 13 tahun. Alhamdulillah. 13 tahun kan pastinya banyak sekali dinamikanya ya, banyak yang dilalui. Ada pasti Covid pernah melalui, terus sekarang ekonomi kan berubah ya, krisis ekonomi, terus kenaikan harga. Bagaimana strategi dari Mbak Sri supaya usaha Mbak Sri itu bisa tetap eksis sampai sekarang, terus berkembang gitu? Jadi di tahun 2020 ya, kalau kita nggak salah adanya Covid ya, itu memang berdampak sekali sampai kita juga ada rasa down ya, kepingin nyerah. Tapi ini udah berjalan, udah setengah jalan untuk ini. Ditambah lagi kita sebagai ibu rumah tangga ya, kita tuh kebetulan dihadiahin sama Allah banyak anak. Berapa anak? Jadi alhamdulillah ada 7. Masya Allah. Jadi mau nggak mau anak yang 7 ini harus kita cukupi kan kebutuhannya. Ya, jadi kami berpikir kopi agak mulai agak mulai sendat kalau kita pikir ya. Itu waktu jadi, baru produksi ya, berproduksi di 2020 pas pada saatnya Covid. Kayak gitu. Maksudnya waktu itu udah sebagai petani kopi yang punya kebun kopi, atau sudah ada kafe pada waktu itu? Pada waktu itu kita masih produksi dan kita masih punya galeri. Kita dulu belum ngerti namanya kopi itu kita seduh-seduh sendiri kayak gitu tuh belum. Kita masih jual yang pakai kemasannya juga kemarin itu cuma yang plastik aja sih. Ya, jadi terinspirasi itu semua kita belajar ya, kita ngelihat-lihat trennya apa, karena kopi ini kan lifestyle-nya orang kita sekarang kan, menengah ke atas, menengah ke bawah pun masih orang itu semua golongan kan, semua pengopi. Jadi kita berupaya untuk mengedukasinya kayak gitu. Jadi pada saat terjadinya pandemi itu berubah haluan nih kita, berubah haluan, yang kopinya tadinya macet, kemudian juga petani itu tidak bisa berproduksi juga karena pada saat di 2020 itu terjadi juga di Pagar Alam itu ada isu harimau itu. Isu harimau ya. Di 2020. Jadi petani itu nggak berani kan ke kebunnya, jadi kayak gitu. Jadi cari celah lagi, jadi kita edukasi nih ke perguruan tinggi, kemudian kita ke guide ya, tour guide kayak gitu. Jadi kita membentuk satu komunitas. Jadi terbentuklah satu komunitas, kami ada wadah koperasi namanya. Apa nama koperasinya? Koperasi Ataran Bukit Barisan. Ataran Bukit Barisan. Apa itu artinya Ataran? Ataran Bukit Barisan itu sekelilingnya itu kan kalau di Pagar Alam dari kita kan Sumsel ini dikelilingi dengan Bukit Barisan ya. Jadi kita Jadi kami itu mengilhami nama itu supaya bisa jadi besar juga koperasi kita dan ya jadi di dalamnya itu ada guide, kemudian juga prosesor kopi, petani, penyedia rumah makan, homestay kayak gitu. Jadi berposisi kita tuh lebih ke edukasi jadinya, lebih ke edukasi. Mereka itu pada datang ke rumah produksi kita. Jadi kalau misalnya ada guide bawa tamu ataupun bawa mahasiswa, jadi di lobi ke kita. Dan kalau misalnya mereka perlu makan atau apa, kita udah ada penyedia cateringnya kayak gitu. Dan dalam bentuk kafe tadi? Ya, dari mulai itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah itu masih berjalan. Itu namanya apa? One stop tourism ya. Jadi kalau mau lihat kebunnya nanti dikasih lihat ke kebun petani. Terus proses pengolahannya juga dikasih lihat.
Terus kalau mau beli kopi apa sudah kemasan bisa. Terus mau sekalian makan, minum kopi sama snacknya juga ada di situ tersedia. Benar. Oh, apa kayak paket gitu ya? Paket wisata lengkap. Paket wisata lengkap. Dan sekarang udah dari sejak setelah COVID sampai sekarang terus berjalan itu ya? Terus berjalan, alhamdulillah. Bahkan banyak peningkatan di sini. Karena iya, jadi semuanya tadi kan ada macam-macam ya, petani kopi yang punya homestay, terus yang punya kafe. Semuanya rata-rata juga petani kopi gitu ya, walaupun masing-masing punya lini usaha selain kopi gitu. Enggak, kita tuh harus kompeten ya, harus seimbang dalam arti kata kalau dia petani aja. Kalau dia ini jadi kita nggak menguasai ini, kita memang harus saling support dengan masing-masing bidang usahanya. Benar. Saya tuh pernah dengar kalau di daerah itu termasuk di Pagarami itu bukan banyak ya, para petani itu kadang tidak selalu benar nggak bahwa para petani tidak selalu modalnya lancar gitu, dan keperluan itu ternyata dipenuhi oleh para tengkulak. Artinya para tengkulak tuh katanya langsung datang ke kebun petani, nawarin gitu, permodalan gitu supaya produksinya terlancar. Tapi harus jual ke tengkulak. Benar nggak seperti itu? Iya, itu benar, masih terjadi sampai sekarang. Bahkan mungkin yang ini ya partai besar mungkin kan untuk mensiasati, karena juga sekarang nih biji kopi ini benar-benar lagi dicari gitu. Pasarnya memang lagi berkembang. Makanya biji kopi dari mulai dulu kita usaha itu di tahun 2013 masih harga di 18 bisa 15 kayak gitu. Kadang-kadang mereka butuh uang pas pada saat anak sekolah atau lebaran kayak gitu, mereka jual berapa aja deh kayak gitu. Begitu ada peningkatan 25.000, sekarang udah 65.000. Bahkan petani-petani sekarang udah lebih modern. Mereka itu bisa sudah bisa mensortir. Ini kopi yang harganya sekian, yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian. Mereka sudah pintar dalam memilah-milih itu. Karena kita juga di dalam koperasi kita itu ada prosesor yang bisa mengajari petani. Ini loh spek-spek yang kita mau, jenis kopi yang kita bahannya itu yang kita inginkan yang seperti ini kayak gitu. Mbak sih tadi kan balik lagi ke tengkulak. Tengkulak kan terus datang. Nah, apakah itu diterima tawaran kerjasama dengan tengkulak itu atau banyak ditolak gitu? Pada saat kita belum punya wadah, mau nggak mau terima. Mau nggak mau terima karena kita butuh duit kan, anak-anak juga butuh makan. Jadi ya udah deh diambil uang sekarang. Jadi kadang harga kopinya juga di bawah, mau nggak mau karena uang dia udah kita pakai, kita jadi kasih kayak gitu kan. Jadi semenjak buat koperasi seperti itu, jadi lebih terorganisir dan kita juga untuk setara peningkatan pendapatan daripada petaninya itu juga kita bisa bantu. Alhamdulillah sekarang dengan adanya kenaikan harga yang benar-benar cukup melambung. Sekarang udah lihat aja deh petani-petani sekarang udah lebih keren daripada kita yang punya kafe gitu ya. Iya benar. Jadi sekarang nggak lagi kalau tengkulak nawarin nggak diterima lagi karena udah ada koperasi. Iya, jadi kalau butuh modal pinjemnya di koperasi. Gitu ya? Karena kan ada barang kita jual juga kan biji kan, berupa biji itu kita ambil dari petani itu kan, untuk di koperasi itulah permodalan awal kita. Yang koperasi Ataran Bukit Barisan tadi. Jadi komunitas itu sekaligus koperasinya, ya, Ataran Bukit Barisan. Ada berapa banyak anggota koperasi Ataran Bukit Barisan itu? Untuk sekarang sudah di 50 orangan lebih. Lumayan banyak ya. Mbak Sri kan artinya kan di situ berkumpul
antara lain kan berkumpul para petani kopi dengan produksi masing-masing ya. Nah, terus mungkin juga kalau Mbak Sri kan punya brand sendiri, terus mungkin ada juga anggota korporasi itu yang juga punya brand sendiri kan. Nah, jadi masing-masing dengan brandnya masing-masing. Bagaimana cara Mbak Sri supaya bisa apa ya? Itu bersaingnya sehat pastinya ya. Jadi dengan banyaknya brand itu, bagaimana Mbak Sri bisa brandnya Mbak Sri itu bisa tetap apa ya eksis gitu, Ya. menjaga apa kiat-kiatnya apa gitu. Iya, untuk saat ini pengusaha-pengusaha kopi di Pagar Alam memang cukup banyak ya, dan sekarang juga menjamur di Palembang juga ya. Ya, jadi salah satu kiat kami ya untuk menjaga keberlangsungan daripada kita itu tetap menjalankan SOP ataupun sesuai standar daripada pengolahan. Contohnya saja kayak kita sudah ada prosesor di situ, nanti prosesor ngalahkan ke petani. Ini kita mau kopinya itu yang seperti ini. Pengolahannya seperti ini, karena banyak ya, untuk itu ada yang natural, nanti ada yang honey, ada yang proses pasca panennya itu yang mau kita benar-benar benahi dari bawah, supaya kita memiliki hasil akhir yang benar-benar bagus dan kualitasnya tinggi gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi standar yang kita mau itu udah didasarkan dengan adanya SNI tadi. Jadi standar kita. Oh, jadi merek-merek brand-brandnya itu semua ada standar SNI-nya gitu ya? Ya, kalau di kita sudah seperti itu. Ikutin, tambah lagi saya itu kan sebagai penyuluh kesehatan. Jadi apa-apa yang mau kita makan ataupun ini kan itu harus mengikuti daripada kriterianya CPPOB. CPPOB itu kan harus benar-benar cara pengolahannya itu kan harus baik kayak gitu. Singkatan apa CPPOB itu? Cara pengolahan makanan berkualitas baik, CPPOB. Prosedurnya. Iya, kalau kopi yang siap minum itu bisa nggak dikasih tahu ke kita ya? Seperti apa kualitas kopi yang baik itu mungkin? Dari segi kualitas, kalau misalnya kopi itu kita minum, ya mungkin dia dari kadar kafeinnya itu nggak terlalu tinggi kan, karena kita juga kan untuk standar dari kopi ini kan harus ada uji labnya kan. Jadi kafeinnya, kemudian kadar asamnya, kemudian juga kadar yang mengganggu di makanannya, di kualitas ininya itu bisa bisa dihindari. Contohnya kayak timbal kayak gitu kan, itu kan bisa terjadi dari faktorisasi dari prosesnya kan, dari alat yang kita pakai dari ini. Jadi alat-alat yang kita pakai itu ya harus benar-benar steril dan memang harus bebas dari timbal itu tadi. Iya. Itu sebagai contoh kayak gitu. Dari awal, mulai dari petik awal sampai penjemuran itu harus prosesnya memang benar-benar sesuai standar makanan yang baik tadi ya, produksi makanan yang baik tadi ya. Ada kan, saya tuh pernah dengar ada yang jemurnya langsung di terbuka gini, ada juga yang jemurnya di dome gitu ya. Nah mungkin standar yang seperti itu maksudnya yang Mbak Sri sampaikan ke kita tadi ya. Iya benar. Jadi kalau untuk secara penjemuran itu kayak petani kan, kalau yang dulu tuh di jalan aja ya Mbak ya, di jalan. Jadi apa yang di jalan, kalau misalnya orang lewat atau binatang lewat, itu kan sangat mengganggu kan, nanti binatang bahkan di situ bisa ini kan gitu. Jadi kalau standar produksi yang kita inginkan itu minimal untuk penjemurannya aja itu sekitar 50 sentian ya dari permukaan tanah itu, dan kemudian juga kita pakai dom. Dom itu kita pakai tuh supaya apa? Jangan sampai kayak abu, dan kemudian juga pas pada debu, saatnya gitu ya? pada saat hujan ataupun panas itu nggak mesti kita angkat-angkat lagi kan, itu memudahkan kita sebagai pengolah yang pasca panennya, dan membantu petaninya juga supaya nggak ribet kayak gitu kan. Ditambah lagi kita mau
produksi daripada biji kopinya itu, green bean-nya itu yang benar-benar bagus, yang berkualitas seperti itu. Iya. Jadi dari mulai awal itu memang step-stepnya harus melalui SOP kayak gitu. Standar operasionalnya harus sesuai dengan standar kita. Gitu. Iya, Mbak Sri kan tadi punya kebun kopi, terus menjual kopi kemasan, kemudian kafe juga. Nah, ada apa tuh tantangannya dari usaha yang Mbak Sri jalankan ini? Tantangan apa yang dihadapi sekarang gitu? Untuk tantangan mungkin banyak ya. Hmm. Kalau bicara tantangan ini, karena di tahun sekarang aja udah berjamur itu ya, memang kafe-kafe dan kemudian ini. Tapi kita punya apanya sendiri ya. Apa sih namanya? Kita pakai kopi itu ciptakan satu produk, yang produk itu ngomong sendiri, saya pikir ya. Karena apa? Kalau misalnya nih kita capek ngomong-ngomong ke orang-orang nih, coba deh kopi kita nih kayak gini. Tapi ternyata dia nggak beli lagi kayak gitu. Itu kan berarti cuma di situ aja. Jadi pada saat dia mencoba kopi kita dan tahu rasa dan memang kita, pasti kan dia ngomong sendiri, oh iya itu ini. Gitu. Jadi ya itu. Karena apa? Sekarang banyak pengusaha kopi, ya setiap pengusaha ada orangnya, tapi dan orangnya itu ya ada kopinya seperti itulah. Jadi kita nggak bisa ini kan lah yang ini bagus, yang ini bagus, semuanya itu balik ke pada konsumen yang mengikuti. Iya. Jadi tadi Mbak Sri udah ngasih clue lah. Jadi kalau kita udah kasih mereka kopi kita dan tahu rasanya, mereka kan bisa oh ini ternyata bikin mereka nagih gitu, pasti balik lagi kan beli. Nah, dan sebaliknya kalau misalnya nggak pas di seleranya pelanggan, cukup sekali ya. Nah, gimana Mbak Sri menjaga kualitas itu gitu? Ya. Kalau untuk menjaga kualitas ini memang yang sangat berat ya. Cuma kita dari usaha itu mungkin tekan pada kejujuran itu ya. Karena kita usaha ini kalau dibilang 13 tahun itu kalau anak udah tamat SD, ya udah masuk SMP gitu kan. Jadi pola pikirnya itu udah harus berkembang kan gitu. Jadi kita itu ya gimana ya kalau kita bilang ya harus ikutin apa yang kita kerjakan, kita tulis, yang kita tulis kita kerjakan kayak gitu. Jadi keadaan sehari-hari yang memang kita buat yang ini yang memang harus bagus supaya kedepannya juga kita memiliki produk yang bagus kayak gitu. Iya. Jadi standarnya. Iya. Menjaga standar kualitasnya ya. Iya. Mbak Sri kan Mbak Sri udah menjaga standar kualitasnya kopi Mbak Sri. Nah, bagaimana cara Mbak Sri supaya makin luas itu pasarnya? Pasar kopi Mbak Sri ini makin luas gitu. Jadi kan di Pagaram ada kafenya, ada kios, ada toko oleh-olehnya. Terus di Palembang Mbak Sri kan karirnya ada menjual secara online ya. Nah, dari berbagai lini itu ada kafe, ada toko, ada jual online. Yang paling yang paling profit yang mana? Atau semuanya profit? Semuanya profit. Bismillah. Tapi ada yang itu nggak? Ada yang paling profit nggak? Kalau yang paling ini sendiri seperti kita di produksinya yang jual kemasannya seperti ini yang paling banyak yang paling banyak dicari kemasan ya. Baik langsung beli ke toko maupun secara online belinya. Ya seperti itu. Kemudian juga kan kita sudah buat pakai kemasan botol juga sih kalau yang udah siap minum. Tapi kan minum. Itu juga kan hanya bertahan berapa hari kan. Kalau misalnya seputaran Palembang ini kita sudah belajar mengedukasi dan next time rencana mau buka lagi. Kami dekat ada salah satu temen yang memang mau ngajak ini ya join ya mereka karena dia punya gedung, dia punya perusahaan juga
tapi belum ada kopinya, belum ada kafenya. Katanya kenapa tidak kita coba. Jadi itu. Jadi nanti kita juga untuk yang minuman yang siap saji itu rencananya mau kita pasarin secara ini juga, online juga, dipakai aplikasi Shopee Food ya. Tapi kalau misalnya di Pagar Alam mungkin belum berjalan ya. Tapi kalau di Palembang ini benar-benar wah lifestyle-nya kafe menjamur di mana-mana. Jadi kita terinspirasi dari situ. Iya. Mbak sih boleh nggak disebutin misalnya dalam sebulan produksinya berapa gitu? Untuk standar sekarang ini kita kan kalau untuk kopi tuh banyak ya jenisnya ya, berbagai varian ya. Ada yang dari grade-nya yang reguler, kemudian yang premium, ada kopi lanang juga, ada kopi luwaknya juga. Itu per bulannya itu udah sekitar 1 tonan lah kayak gitu untuk produksinya. untuk produksinya. Dengan semua varian itu ya? Iya, benar. Luar biasa. Itu semua dari kebunnya Mbak Sri itu? Sebagian dari petani. Oh, dari petani. Dari petani. Jadi tidak hanya dari kebunnya Mbak Sri, tapi juga kebun petani lain ya? Iya. Oh, luar biasa. Mbak Sri ada nggak misalnya apa ya itu ya, edukasi pelanggan gitu? Oh, ini nih kalau kopi premium seperti ini, kalau kopi standar seperti ini, kalau kopi saset seperti ini, ada nggak seperti itu? Atau share dong ke kita kopi kopi premium yang seperti apa, yang standar seperti apa, dan kopi saset seperti apa, boleh nggak? Jadi kita tuh udah ada namanya digitalisasi kan, kita udah ada e-commerce, kita juga sudah ada katalog yang benar-benar yang otomatis ya, begitu kita share link, terus mereka tahu perbedaan-perbedaan kopi kita, kemudian ini kita sudah terangkan di dalam itu. Di kemasannya dikasih tahu ya? Di kemasan dan di katalog kita itu tadi. Jadi tinggal di searching. Jadi kalau misalnya untuk yang kopi saset tadi itu kan kebanyakan orang yang memang nggak mau ribet ya biasa. Kadang mereka request sih sebenarnya kalau untuk sasetan kita sih masih belum maksimal ya untuk produksi. Tapi kalau yang udah kemasan seperti ini udah udah banyak kayak gitu. Jadi kalau kita biasanya tuh pakai drip bag. Jadi mereka itu tinggal seduh aja di dalamnya situ. Jadi bisa dicampur dengan creamer ataupun kurang manis mereka bisa campur gula atau madu kayak gitu. Iya. Kalau kisaran harga kopi premium itu berapa 1 kilonya misalnya? Kalau untuk harga di kita sih udah jatuh di harga 250. 250 itu robusta. Per kilo. Robusta. Hanya menjual kopi robusta ya, nggak arabica nggak? Kita ada Arabica Pagar Alam, tapi kan produksinya masih sedikit karena untuk kebun Arabica sendiri di Pagar Alam tuh petaninya masih belum banyak yang menanamkan Arabica itu. Iya, berarti yang premium robusta itu kisaran 250 per kilo. Kalau yang Arabica? Yang Arabica sekarang bijinya itu aja sudah 200-an. Belum diolah menjadi bubuk ya? Iya, karena 1 kilo itu paling kita cuma dapat 800 gram loh. Ya kan susu sendiri di 200. Jadi bisa mau sekitar di harga 375 atau 400. Itu juga Arabica. Iya. Karena susah belum banyak petaninya, jadi tidak sebanyak kopi robusta gitu ya. Iya. Dan secara ini juga kan Arabica memang terlalu tinggi, lebih tinggi dia harga dari mulai green bean-nya aja. Kalau dari Mbak Sri sendiri, ada kan kita petik merah, petik pelangi gitu, cenderung yang mana? Untuk semua ini kita petik ini. Tapi kalau untuk best sellernya kita yang premium dan di kopi lanang ini. Petik merah ya? Petik merah semua. Petik merah semua. Oh, petik merah semua? Iya. Oh, luar biasa. Dan produksinya berkesinambungan gitu. Jadi nggak putus gitu. Tiap bulan itu selalu ada gitu. Iya. Karena pengaturan petik merah tadi ya. Jadi kita tuh dari petani sudah ini ya, kalau pas lagi panen karena tahu kapasitas produksi kita itu berapa kayak gitu kan. Jadi kita pesan ke petani itu kita minta yang ini, kemudian dengan kapasitasnya sekian. Jadi kita untuk bahan baku insya Allah tetap ada. Tetap ada ya.
Luar biasa. Mbak Sri di Palembang, keluarga di Pagar Alam, anak 7. Nah, Suami dan anak 7 anak di 7 Pagar Alam. nih. Gimana tuh cara supaya karir Mbak Sri sebagai penyuluh kesehatan di Palembang tetap Berjalan. lancar, terus sambil jualan juga di sini, terus dua-duanya lancar, di Pagar Alam lancar, di sini lancar. Iya benar. Gimana Alhamdulillah, caranya Masya tuh? Allah. Ya kalau bicara keluarga dimanapun selalu sedih kita ya. Aduh sedih mewek nih. Ya jadi intinya itu komitmen satu, komunikasi satu, kemudian berkeluarga itu dan semuanya harus dibarengi rasa syukur dan rasa sabar. Jadi walaupun saya punya 7 anak, ya mungkin kadang ya mungkin anak-anak saya mungkin nangis nih ya. Bundanya tuh cerewet, bundanya ini, tapi untuk kedepannya itu tujuannya untuk anak-anak bagus ya itu. Jadi alhamdulillah anak saya banyak juga 7 karena kebetulan nomor 2 itu kembar, nomor 3 itu kembar, nomor 1 itu kuliah masih. Di mana kuliahnya? Di Pagar Alam. Itu yang nanti next time kita itu mau buka usaha itu untuk dia kayak gitu. Kemudian kita tuh banyak anak mungkin supaya usaha kita juga banyak cabang deh itu. Jadi ambil yang positifnya aja. Jadi ya itu komunikasi ya paling itu. Jadi kita mana yang bisa kita jalankan kayak gitu kan. Semuanya kita alhamdulillah bisa kita handle dan juga anak-anak mengerti semuanya kayak gitu. Yang bungsu umur berapa tuh? Yang paling kecil itu masih SD kelas 2. Kalau yang sebelum tadi kuliah semester berapa? Kuliah alhamdulillah kemarin baru KKN, itu juga dapat dari Malaysia kemarin itu sekalian bawa brand kita, bawa kopi sekalian. Jadi dia itu kita ambilkan kuliah memang khusus untuk ke manajemen bisnis ya, jadi bisa melanjutkan bisnis usaha keluarga kita kayak gitu. Dan yang kemudian yang kedua ini baru tamat juga, kebetulan sekolahnya juga di sekolah yang taruna ya, kayak semi militer kayak gitu, yang kita tahu sendiri harga sekolahnya juga aduh buat ini gitu, tapi alhamdulillah anak-anak itu kan punya rezekinya masing-masing seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada trouble lah, alhamdulillah. Lancar lah ya, alhamdulillah. Jadi usahanya juga lancar karena semua juga kalau dibarengin keluarga bahagia, usaha juga pasti alhamdulillah bisa. Ada saat nggak apa ya, burn out atau capek banget gitu. Capek, benar. Itu pasti. Gimana cara mengatasinya itu? Ya mungkin apa ya, kok hidup kayak monoton ya, habis pulang ini kita kayak gini gitu kayak gitu, itu pasti ada. Tapi ya balik ke itu lagi, kalau kita lengkapinya semua dengan rasa syukur dan sabar itu ada. Jadi alhamdulillah usaha juga ini jalan lancar, anak-anak juga bisa berkembang dan alhamdulillah anak-anak kita ajarin juga itu. Jadi bukannya tambah 1-2 pegawai lagi, jadi tambah 7 pegawai nanti kami loh dari sini. Jadi semua itu kayak ambil hikmahnya. Berarti usahanya semua dihandle oleh anggota keluarga atau ada meng-hire karyawan gitu? Ada karyawan dan ada ini juga kan, kita juga ada prosesor juga untuk ini kan. Berapa karyawannya? Kalau untuk karyawannya sekitar 10. Luar biasa. Dan reseller kita udah mulai berkembang ini di sini. Jadi kayak tadi aja kan saya lagi mau ini tiba-tiba nggak pernah ini ada mesen, saya bilang aduh, jadi saya ingat reseller itu dekat itu, ya udah diajar ya udah jadi rezeki dia kan kayak gitu. Jadi karena kan ngambilnya kan di brandnya Mbak Sri juga kan. Dan kita juga ini ya, kalau kita ciptakan satu produk kita nggak boleh cantumkan nomor HP loh di situ karena kita kan ada etikanya bisnis kan memang harus seperti itu. Reseller, karena jadi itu reseller, kita punya reseller. Jadi reseller yang bisa menghandle pelanggan sesuai dengan areanya ya, atau rezeki masing-masing lah ya. Benar. Terus Mbak Sri, siapa nih yang menginspirasi? Adakah yang menginspirasi Mbak Sri untuk
jadi wanita yang sekarang ini, yang tangguh dan produktif seperti sekarang ini? Nah, saya tuh suka siapa ya? Selain mama saya, mungkin saya tuh terinspirasi dengan Ibu Kopipah Indar Parwangsa. Oh, iya. bener itu. Saya bilang. Kenapa? Kalau udah lihat dia tuh udah seneng saya. Apalagi sekarang dia udah lagi ini ya, memajukan UMKM ya. UMKM. Jadi kemana-mana dia gerakkan ibu-ibu, gerakkan ini. Jadi kita tuh semangat, apalagi dia juga perempuan kayak gitu. Jadi ke Ibu Kopipah, selain dia sibuk dengan pekerjaannya sebagai kepala daerah, wakil ya, dia juga bisa menghandle semua, masya Allah. Dan dia pernah juga datang gubernur kan sekarang? Wakil, ya, Gubernur Jawa Timur ya. Wakilnya kan ini si Dardak. Dardak, iya kan? Luar biasa. Dan selalu eksis ya, sepanjang masa. Iya benar. Jadi pernah jadi menteri juga kan? Mensos ya. Luar biasa. Nah Mbak Sri, udah panjang lebar nih ceritanya Mbak Sri ke kita, insya Allah menginspirasi kita lah ya. Usaha Mbak Sri dari awal sampai sekarang udah 13 tahun dengan produksi mencapai 1 ton per bulan ya, dengan banyak reseller, karyawan juga udah 10. 5 tahun, 10 tahun ke depan, seperti apa Mbak Sri ingin melihat Mbak Sri sebagai penyuluh kesehatan dan sebagai pengusaha kopi? Benar. Siap. Untuk 5 tahun ke depan mungkin insya Allah, semoga Allah meridhai, semoga Allah kita tuh punya pabrik kopi sendiri. Wah, luar biasa, amin. Dan kemudian juga punya reseller di seluruh Indonesia, dan kita juga bisa benar-benar kembangkan deh usaha kopi dari Pagar Alam Sumatera Selatan. Jadi kita juga bisa membawa satu daerah ya, daerah Pagar Alam dan Sumatera Selatannya terutama. Jadi Sumatera Selatan itu merupakan apa ya, penghasil kopi terbesar loh sebenarnya. Jadi kita tuh kadang yang kenal itu daerah ini padahal kalau dilihat daripada peta itu Sumatera Selatan. Sumatera terbesar di Indonesia. Iya, luar biasa. Ada rencana mau ekspor ke luar negeri gitu? Itu next pasti, itu pasti. Jadi untuk planning secara ini jangka pendeknya pasti itu. Nah ini terakhir deh, last statement dari Mbak Sri. Apa pesan buat para perempuan-perempuan di Sumsel ini yang pengen produktif, jadi meskipun wanita karir, terus tapi dia juga bisa tetap seimbang, keluarga harmonis, karirnya juga lancar. Seperti Mbak Sri, karir sebagai penyuluh kesehatan dan sebagai pengusaha terus menanjak dan keluarga tetap harmonis. Silakan. Ya, baik. Jadi untuk kita para ibu-ibu ya, yang benar-benar tangguh ya, ibu-ibu yang benar-benar pasti dilihat oleh anak-anaknya, lo itu lo mama kita, lo itulah inspirasi kita, dan aku bangga dengan mamaku kayak gitu kan. Jadi kita itu harus seimbang, kita itu harus utamanya benar-benar harus jaga apa ya, komunikasi dan ayo semangat lagi ibu-ibu, bahwasanya kita tuh mampu, kita tuh bisa menjaga keluarga kita juga bisa jadi seorang pengusaha, semuanya, tapi harus yakin, dibekali jujur, tetap istiqomah pastinya. Jadi usaha itu kita harus ciptakan dalam satu ketenangan, karena kalau udah muncul ketenangan pasti kita juga ke keluarga itu lebih ini. Ya, untuk ibu-ibu hebat di Sumatera Selatan utamanya, mari sama-sama kita bisa jadi ibu ya. Pokoknya semangat deh, kayak itu.
Jadi anak-anak harus sama-sama kita besarkan, anak-anak harus kita jadikan orang yang lebih daripada kita sebagai ibu. Ya, seperti itu. Iya, luar biasa. Insya Allah ya. Mbak Sri, makasih banyak ya inspirasinya buat kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan Sama-sama. sukses terus, lancar, baik karir sebagai penyuluh kesehatan maupun sebagai pengusaha ya. Amin. Dan amin, tercapai amin. cita-cita yang tadi mau bikin pabrik. Amin, amin. Iya. Pak Gup nih. Pak Gup. Iya. Sudah ya. Mbak Sri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Mudah-mudahan Oke, kita sama-sama. podcast lagi sama Mbak Sri. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pemirsa, demikian tadi obrolan kita yang sangat menarik dan menginspirasi dengan Mbak Sri Sumanti SKM. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.